Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat. Sore hari ini kita dikejutkan dengan adanya ratu baru di Indonesia. Ratu baru di Indonesia datang dari Aceh. Siapakah dia? Itu adalah ratu narkoba yang dari Aceh. Kalau kita ingat, tahun 90-an juga ada ratu ekstasi yang bernama Zarima Mirapsur. Kita dengar dia divonis oleh pengadilan dan masuk penjara sampai melahirkan di dalam tahanan. Terus setelah dicek siapakah bapak biologis dari bayi yang dilahirkan oleh Zarima di lapas tersebut, ada bocorannya adalah Ferry Juan, pengacara Zarima sendiri. Tetapi belakangan Zarima mengakunya bapak dari bayinya itu adalah seorang politikus senior. Tetapi tak lama kemudian terjadi keributan antara Zarima dengan saudara Ferry Juan memperebutkan asuh anak tersebut. Nah, berarti kalau kita baca-baca, kita lihat-lihat, kita analisa, berarti positif bapak dari bayi yang dilahirkan oleh Zarima Mirapsur di Lembaga adalah anaknya Ferry Juan. Ferry Juan adalah pengacara dari Zarima sendiri. Itu terjadinya di tahun 90-an ya. Sekarang di tahun 2023 ada lagi ratu narkoba dari Aceh. Nah, gimana ceritanya? Ini kita kutip dari Serambi New. Sosok suami pertama ratu narkoba Aceh ditangkap di Cina dan divonis mati. Ruko besar jadi saksi, ya. Masih hangat berita soal ratu narkoba Aceh yang ditangkap di Aceh. Ratu narkoba ini kerap bergaya glamor dan pamer di medsos. Nah, jadi bergaya glamor dan pamer di medsos yang menggeluti bisnis haram yang bersama suaminya. Sosok suami pertama ratu narkoba Nyonya N yang berinisial AR. Sosok AR diketahui merupakan suami pertama dari ratu narkoba Nyonya N alias Hanisan. Jadi Nyonya N ini itu N adalah Nyonya N ini aliasnya Hanisan. Ternyata sosok AR suami pertama Nyonya N ini yang mengenalkan bisnis gelap ke istrinya hingga dijuluki ratu narkoba. Adapun AR alias Arif diketahui berusia 42 tahun. Namun saat itu AR diduga ditangkap polisi saat berangkat ke Cina pada 2020 lalu. AR diketahui pergi ke Cina kala itu untuk urusan mengambil sabu-sabu. Nah, jadi suami dari Nyonya N ini adalah AR berangkat ke Cina untuk mengambil sabu-sabu mau dibawa ke Indonesia, ya. Namun AR tertangkap saat bertandang ke provinsi Guangdong di ibu kota Guangzhou, Kanton. AR dikabarkan tertangkap polisi Tiongkok. Hingga kini AR pun tak kunjung pulang hingga sudah divonis mati. Nah, jadi suami dari Nyonya N ini pergi menjemput sabu-sabu ke Cina, terus di Tiongkok dia ketangkap, divonis mati, berarti tidak pulang lagi ya ke Indonesia. Tinggallah Nyonya N sendiri di Aceh. Akan tetapi sebelum pergi, AR sempat membangun rumah toko di tepi jalan
di tepi jalan, dia membangun toko di tepi jalan negara atau kilometer 3 lintas Biren Takekongan. Ruko itu menjadi saksi tentang kepergian AR yang tidak kembali lagi hingga kini. Jadi tidak kembali lagi hingga kini berarti udah dieksekusi mati di Aceh. Jadi sebelum pergi si AR, suaminya dari Nyonya N ini membuat ruko untuk istrinya beserta keluarganya, tetapi habis itu mereka tidak kembali. Nah, terus kita terusin. Ini profil lengkap Nisa atau Nyonya N, Ratu Narkoba Aceh yang ditangkap BNN, ada nama alias, ya. Wanita cantik penuh pesona. Nah, jadi kalau nggak salah kita tahun 90-an tadi itu Zarima Mirapsor juga wanita cantik, seorang artis, ya, tertangkap karena memiliki 30.000 ekstasi si Zarima Mirapsor. Wanita cantik penuh pesona asal Biren, Provinsi Aceh itu berinisial Nyonya N, ditangkap di Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Menurut informasi yang dihimpun media, Nyonya N ditangkap BNN bersama barang bukti 70 kg narkoba jenis sabu-sabu dan 30.000 butir ekstasi pada Selasa 8 Agustus 2023. Tak ada yang menyangka jika wanita sosialita yang aktif di media sosial dengan gaya hedon ini adalah seorang gembong narkoba yang disebut dengan Nyonya N, Ratu Narkoba. Bahkan penduduk sekitar mengenal Nyonya N bukan sebagai Ratu Narkoba, melainkan seorang kaya raya yang sangat dermawan. Jadi di Aceh itu, di daerah Biren, dia mempunyai rumah mewah, mempunyai toko baju, punya toko banyak. Jadi seorang kaya raya, boleh dibilang ekonominya sangat super untuk daerah Aceh, ya. Contohnya saja, ya, rumah miliknya di Biren Aceh nampak megah bak istana. Jadi mempunyai rumah bak istana dia. Kontras dengan kondisi rumah di sekelilingnya yang hanya deretan rumah warga biasa saja, ya. Sosok wanita cantik berhijab ini langsung mencuri perhatian publik pasca peristiwa penangkapan oleh BNN hasil pengembangan penangkapan sebelumnya di Medan, Sumatera Utara. Komplotan pengedar narkoba di Medan ternyata berada dalam jaringan Nyonya N, Ratu Narkoba dari Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Jadi komplotan pengedar narkoba di Medan itu adalah di bawah naungan Ratu N dari Aceh. Seorang wanita cantik menjadi pengelola penjualan sabu untuk wilayah Medan dan Aceh. Medan itu daerah besar, bukan daerah kecil, daerah ramai. Tapi terkuasai oleh seorang perempuan yang berinisial Nyonya N atau Hanisan, ya. Rasa penasaran publik tentang siapa sebenarnya Nyonya N, Ratu Narkoba, semakin menjadi saat video gaya hedon viral dan berbagai media sosial dan pemberitaannya. Jadi masyarakat di Aceh melihat Nyonya N ini adalah orang yang dermawan dan selalu sering memberi sumbangan dan dermawan ketika acara-acara keagamaan, ya. Jadi tidak ada menyangka orang dengan penampilannya, dan dia sering keluar negeri dan sering hedon lah di dalam media sosialnya, ya. Jadi siapa sangka seperti itu, gitu. Ini dari CNN Indonesia, Badan Narkotika Nasional BNN RI menangkap sosok Ratu Narkoba Aceh berinisial N alias H kepada BNN. Komjen Petrus Reinhard Glose menuturkan penangkapan dilakukan pada 8 Agustus. Penangkapan berawal dari hasil sidak yang dilakukan terhadap sebuah ruko depan Pasar Sungkal, Kota Medan, Sumatera Utara.
Dari hasil penindakan itu, Petrus mengatakan 4 orang tersangka ditangkap. Jadi selain dari Nyonya N, ada lagi 4 orang yang ditangkap. Tersangka yang ditangkap yaitu antara lain M alias PM alias apa, dan AR alias R alias H dan alias H, dan AN merupakan sosok suami dari Ratu Narkoba. Jadi AN ini adalah suami kedua yang menjalankan bisnis narkoba dengan Ratu N ya. Keempatnya diketahui terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu dan ekstasi seberat 52,520 gram sabu serta 323.822 butir ekstasi, ujarnya dalam keterangan tertulis. Petrus mengatakan pada saat ditemukan 52 kg sabu tersebut telah dibagi masing-masing ke dalam 50 bungkus yang disamarkan ke dalam 5 karung beras berukuran besar. Jadi 52 kg sabu tersebut telah dibagi masing-masing 50 bungkus, itu udah siap dikirim dan siap dijual ya. Sementara itu untuk narkotika jenis ekstasi yang disita seberat 129,920 gram atau sebanyak 323.822 butir disamarkan ke dalam bungkus jam tangan dengan logo dan merek Rolex. Jadi mereka itu mengelabui penyamarannya dengan bungkus jam tangan Rolex. Selain narkotika, petugas juga mengamankan 1 unit mobil yang juga berada di dalam ruko dan rencananya akan digunakan sebagai alat atau sarana mengangkut dan membawa sabu serta pil ekstasi, tuturnya. Petrus menuturkan keduanya ditangkap petugas di Kabupaten Biren dan Kota Langsa, Provinsi Aceh. Kedua tersangka ditangkap lantaran berperan sebagai bandar utama jaringan narkotika sabu dan ekstasi tersebut. Keduanya diketahui memiliki peran sebagai pengendali peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, mulai dari penyediakan narkotika, mengatur pengiriman, hingga pengemasan. Jadi mereka itu telah mengatur dan ada perangkat-perangkatnya. Ini jaringan internasional. Nyonya N ya, jaring internasional banget, parah Nyonya N ini. Terus seperti kita tidak menyangka pas udah kejadian di saudari Zarima Mirapsur, selama ini kan tidak ada lagi yang ratu-ratu ekstasi, ratu narkoba ya. Tapi tahu-taunya 2003 ada lagi. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan ya. Cerita berita dari Zarima Mirapsur ya. Zarima Mirapsur atau populer dengan nama Zarima lahir 3 Desember 1974 adalah bintang Indonesia yang bergelut di dunia model. Jadi Zarima ini model ya. Kehidupannya cukup terkenal setelah menjalankan hidup masa lalunya yang penuh masalah. Biodatanya ya, Zarima Mirapsur lahir 3 Desember 1974, umur 48, di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ya, suami dari Mirapsur Perijuan, cerai, anak bernama Nikita Khairunisa. Pada tahun 1996, Zarima terkenal dengan julukan sebagai Ratu Ekstasi. Setelah sebelumnya tertangkap membawa 30 pil jenis ekstasi. Akibat kasus tersebut, Zarima mendekam di penjara beberapa bulan. Tidak hanya itu, sisi kontroversi juga ditunjukkan saat ia berhasil kabur dari Indonesia dan tinggal di Amerika Serikat. Jadi setelah tertangkap Zarima Mirapsur di Indonesia, dia kabur ke Amerika Serikat dan baru beberapa waktu kemudian ia dideportasi ke Indonesia. Pada tahun 2000, saat masih dalam penjara, Zarima melahirkan bayi. Jadi Zarima ini melahirkan bayi di dalam penjara tahun 2000. Berarti anaknya sekarang
udah umur 23 tahun, udah besar ya. Zarima melahirkan bayi perempuan bernama Nikita Khairunisa. Yang tidak diketahui bapaknya, muncul spekulasi sejumlah pria yang disebut-sebut sebagai ayah dari bayi tersebut adalah Peri Juan. Namun belakangan diketahui pengacara Peri Juan yang juga pengacara Zarima sebagai ayah bayi tersebut. Meski kemudian klaim tersebut ditolak oleh Zarima. Ia mengaku bahwa ayah anaknya adalah seorang politikus senior. Sehabis itu, sosok kontroversial ini kembali diperlihatkan Zarima saat ia untuk kali kedua harus berurusan dengan polisi dengan kasus narkoba. Vonis pun dijatuhkan kepadanya hingga dirinya harus kembali mendekam di penjara. Jadi Zarima ditangkap, yang pertama kasus pil ekstasi, yang kedua adalah kasus narkoba ya. Kini Zarima terlibat perseteruan dengan Peri Juan. Soal perebutan hak asuh anak, perseteruan mereka terjadi secara tragis hingga terjadi penculikan atas anak mereka. Tak kurang. Jadi si Zarima itu diculik oleh bapaknya yang bernama Peri Juan mengenai hak asuh anak. Jadi yang tadinya tidak mengaku bahwa anak itu adalah anak biologisnya Peri Juan, mengakunya adalah anak biologis dari politikus senior. Tetapi akhirnya mereka berebut hak asuh anak. Jadi ketahuan lah ya bagaimana siapa yang bapak bayi sebenarnya ya. Nah, terus kembali kita ke cerita si Nyonya N. Nyonya N ini berbisnis di Aceh, itu punya ruko, punya rumah mewah, tapi di balik itu dia adalah pengendali narkoba internasional. Dan pantas kehidupannya kaya, jadi banyak yang tergiur dengan bisnis narkoba walaupun resikonya tinggi, karena memang kalau tidak ditangkap polisi ya kaya raya lah seperti Nyonya N. Tetapi kalau seperti Nyonya N sekarang ini, walaupun dia kaya raya, udah ditangkap oleh BNN, terus paling tidak vonisnya seumur hidup atau 20 tahun. Apakah kegunaan dari kekayaan tersebut? Jadi menurut kita, alangkahnya yang normal-normal saja berusaha itu, yang tidak ada berurusan dengan hukum. Jadi mudah-mudahan walaupun bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik, pemuda-pemuda seluruh Indonesia, hindarilah bisnis narkoba walaupun keuntungannya menjanjikan buat kita. Jadi berhati-hatilah dalam melangkah berbisnis. Ya, kemarin ini baru kita dengar juga ada pembunuhan dari Pas Pampres. Dengar-dengar isu-isu imam apa namanya, saya lupa. Imam itu adalah pedagang obat yang ilegal. Jadi tentara dari Pas Pampres mempunyai kesempatan itu mengaku sebagai polisi dan menangkap orang-orang yang menjual obat-obatan terlarang dan memeras mereka 50 juta. Nah, jadi kalau udah yang ekstasi, obat terlarang, narkoba yang kita pegang, itu resikonya sangat tinggi buat diri kita sendiri. Jadi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe dengan Yeri Wilson Channel. Dadah.